Bang Ferry buzzer. Kalau kata gue mah Bang Ferry lebih mirip kakek-kakek filsuf. Tahun 399 sebelum Masehi, kota Athena dikenal sebagai pusat demokrasi. Orang-orang bebas berdiskusi, berdebat, berpendapat. Tapi itu, hal yang boleh diomongkan cuman hal-hal yang gak menyentuh kekuasaan. Sampai muncullah kakek-kakek bernama Ferry. Socrates. Socrates nih kakek-kakek yang agak lain. Jadi setiap hari kakek ini bertanya-tanya ke orang pasar, apa itu keadilan? Apa itu kebenaran? Apakah kalian percaya Tuhan itu ada? FYI, di masa itu perbudakan ada, bahkan legal. Banyak orang yang suka sama kakek tersebut. Tapi ya ada pula yang tersinggung, penguasa dan antek-anteknya. Penguasa Athena itu mereka membangun citra adalah orang yang bijak, merasa paling tahu segalanya bagaimana baiknya. Padahal kan pada akhirnya yang merasakan itu rakyat yang lebih tahu. Dengan kehadiran Socrates, penguasa nganggap itu adalah tanda bahaya. Ya mereka takut gak leluasa lagi berkuasa. Apalagi Socrates jago dalam berdebat dengan cara yang unik, yaitu Socratic Method. Kakek Socrates ini kalau nanya polos, seolah-olah bodoh, padahal dia lagi sedang menggiring lawan bicaranya untuk ngebantah dirinya sendiri. Para penguasa ini merasa dipermalukan karena argumen mereka dipatahkan oleh kakek Socrates. Akhirnya Socrates dituduh menyesatkan anak muda dan tidak menghormati dewa-dewa. At the end, kakek Socrates mati karena diberi hukuman, yaitu dengan meminum racun. Padahal ya, murid Socrates itu sudah minta Socrates ini buat bersembunyi. Namun kakek Socrates bilang, kalau gue kabur berarti gue menyangkal kebenaran. Lebih baik gue mati karena berkata jujur daripada hidup dengan kebohongan. Cerita tersebut cerita dari Yunani kuno. Miripnya dengan Bang Ferry dikatain menyesatkan rakyat, dikatain buzzer karena Bang Ferry menggaungkan soal hati-hati darurat militer. Ya gimana? Aksi kita terlihat ada pola impostornya. Padahal kalau kejadian darurat militer, yang sesara ya rakyat. Ada pihak-pihak yang nggak senang kalau ada sosok yang mencerdaskan rakyat. Sehingga bagi mereka hukuman mati itu diperlukan. Socrates dihukum dengan hukuman mati, Bang Ferry mau dihukum agar suaranya mati. Bang Ferry dan kakek Socrates adalah orang yang kritis di tempat yang katanya demokrasi tapi malah nggak mau dikritisi. Ingat, sistem demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi pejabat takut ketika rakyat pintar, rakyat jadi bisa mengoreksi kerja pejabat. Kenapa pajak segini? Kenapa hukuman beda-beda? Simpelnya, penguasa itu takut kalau rakyat sadar bahwa penguasa itu bisa salah. Padahal kritik itu artinya kita pro pemerintah berbenah. Pemerintah justru butuh kritik yang objektif, bukan yang kritik subjektif atas anak abah, pendukung Ganjar, pasukan Oke Gas. Guys, setelah pemilu itu kita sama-sama warga Indonesia, sama-sama atasan pejabat Indonesia, sama-sama atasan Presiden Republik Indonesia. Yang dimana kita berhak kritiki jika mereka ada kekurangan. Jadi stop warga serang warga. Gini aja, cara mudah ngecek buzzer atau enggak itu cukup dengan audit transparan. Bang Ferry bersedia tuh. Gue salut, jangan-jangan Bang Ferry itu kepanjangannya bukan Ferry Irwandi, tapi verifikasi. Ya kalau dibilang Bang Ferry buzzer karena promosikan Tempo, ya kalau ada media yang berani bersuara, ya harus diapresiasi dengan dinaikkan lah namanya. Supaya gak ada lagi yang kemakan hoax. Atau sengaja diserang supaya banyak rakyat yang malah kemakan hoax. Terakhir, jangan sampai demokrasi hanya sebagai alat yang digunakan untuk mensejahterakan pejabat, bukan rakyat. Juga jangan sampai demokrasi membuat pejabat senang, karena ketimbang kita bahas substansinya, kita malah ribut soal warna pink atau hijaunya.